Tuhan berkati. Terus dasarnya kita akan mulai pada pasca kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Satu mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari satukan video dulu. Dari pemenang dalam semua pergaulan, kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Dikalah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah wajahnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Banggakanlah Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kembali kita akan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan pujian ikuti. Dengan Mas
pada malam hari ini kami datang kembali dalam pujian dan penyembahan kami dalam rangka untuk memperingati hari kematian Tuhan. Hari yang terindah ini, hari yang teristimewa ini. Ya Allah Tuhan, kami semua boleh berkenan untuk memuji dan menyembah-Mu dan berkati dalam pujian dan penyembahan ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan bagian yang sangat penting, bagian yang sangat istimewa, yaitu kebenaran. Kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang ajaib, kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kami semua. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadikan firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. 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 Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini kita kembali untuk merayakan hari Paskah, yaitu hari yang sangat istimewa, yang sangat agung, yang sangat mulia bagi orang-orang yang percaya ini. Karena dengan hari Paskah ini, yaitu mengingat lagi akan sengsara Kristus, penderitaan Kristus di kayu salib. Dengan demikian maka setiap umat Kristen boleh mengalami sukacita yang besar, bukan dukacita ya. Kalau kematian saudara kita, kematian keluarga kita, kita berdukacita. Tetapi oleh karena kematian Yesus Kristus, di sini bukan dukacita yang mendalam, melainkan sukacita yang mendalam. Amin. Amin. Jadi tidak ada orang Kristen yang memperingati kematian Kristus ini dengan dukacita, keliru. Ya, karena apa? Dengan kematian Kristus yang kita peringati ini adalah suatu lambang kemenangan dan kemerdekaan orang-orang yang percaya, sehingga setiap orang Kristen di sini harus sukacita yang besar. Amin. Amin. Nah, dengan demikian maka kita akan melihat kebenarannya yang ada di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita membuka satu ayat yang sangat emas, ya, ayat emas kita ini. Kita buka kita buka yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita membuka Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini ayat yang sangat popularitas, ayat yang sangat umum sekali. Karena apa? Karena ini adalah ayat emas bagi kita semua orang-orang yang percaya. Kenapa di sini ayat ini dikatakan ayat emas? Karena ayat ini mengandung satu berita besar, ya, berita sukacita yang besar, berita sukacita yang mendalam. Nah, ini kita akan, ya, pahami mengenai ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Ya, jikalau kita melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kata kuncinya yaitu kasih Allah, kasih Tuhan, bukan kasih manusia. Ya, ada apa di dalam kasih Allah ini yang perlu kita ketahui? Ya, di dalam kasih Allah ini ada apa? Kita melihat dalam struktur
ayat ini ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu yang pertama di sini kasih Allah. Yang kedua, ada apa dengan kasih Allah? Yaitu ada dunia. Ya, di sini. Ada apa dengan kasih Allah? Yaitu ada dunia. Ya. Kemudian ada apa dengan dunia ini? Ya. Kenapa? Ada apa dengan dunia ini? Ada karunia Allah di sini. Ya. Kenapa di sini Allah perhatian betul dengan dunia ini? Kenapa? Kenapa Allah memperhatikan dunia ini? Karena Allah di sini melihat, yaitu ada umat manusia, ada orang yang percaya. Ya, oleh sebab itu di sini dengan apa kasih Allah terhadap dunia ini? Ya, dengan apa kasih Allah terhadap dunia ini? Dengan karunia, yaitu karunia Allah. Ya, dengan karunia Allah ini maka di sini kasih Allah terbukti dan nyata bagi umat yang ada di dunia ini. Dengan karunia Allah ini maka di sini dunia akan mendapatkan yaitu kasih yang begitu besar, kasih yang begitu panjang, lebar, dan luas. Dengan demikian, ada yang mengatakan bahwa di sini kasih Allah itu kasih yang agape, kasih yang tidak ada batasnya, kasih yang tidak ada yaitu batas tinggi, lebar, dan luasnya dan panjangnya. Sehingga di sini kasihnya yang begitu besar bagi dunia ini tidak memandang, tidak pandang bulu. Ya, kasih Allah terhadap dunia ini tidak melihat siapa itu, siapa ini, apa itu dan apa ini, tetapi Allah melihat bahwa ya di sini dunia yang ada yaitu umat manusia yang ada di dunia ini. Dari kasih karunia ya Allah ini diberikan ya kepada dunia ini karena melihat umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, ada apa dengan karunia di sini? Ada apa dengan karunia? Kita melihat bahwa ada anak Allah. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan yaitu anak Allah atau anaknya. Ya. Nah, sehingga di sini dunia ini akan menerima karunia Allah itu, dan barang siapa yang menerima karunia yang diberikan karunia itu, di sini dikatakan bahwa dia akan beroleh apa? Hidup yang kekal. Dia akan memperoleh keselamatan. Nah, dengan demikian Allah mengasihi dunia ini. Nah, dengan mengaruniakan yaitu anaknya yang tunggal, anak tunggal Bapa. Tidak ada anak yang lain. Ya, nanti kalau ada orang yang khotbah menjelaskan masih ada anak yang lain selain anak Allah yang tunggal. Jadi mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Nah, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, dan di sini akan terjadi iman, akan terjadi kepercayaan, ya. Karena apa? Dengan karunia itu, maka orang atau umat akan menjadi percaya. Jadi percaya itu karena karunia itu. Jadi tanpa adanya karunia di sini tidak akan ada percaya. Nah, siapa
yang menerima karunia itu, maka orang itu akan menjadi percaya. Karunia itu kan diberikan, ya. Allah memberikan karunia itu kepada seorang supaya orang itu menjadi percaya. Jadi kalau orang itu tidak menerima karunia dan tidak diberi karunia, maka orang itu tidak menjadi percaya. Nah, ini hak prerogatif Tuhan, yaitu otoritas Allah. Siapa yang akan menerima karunia dan siapa yang akan menjadi percaya, itu Allah sendiri yang memilih. Yang dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Allah memanggil dan memilih dan menetapkan ya untuk menerima keselamatan ini. Nah, dengan demikian siapa yang menerima karunia, siapa yang diberikan karunia, itu adalah hak Allah itu sendiri. Nah, yang sangat penting bahwa di sini dengan apa adanya kasih ini karena ada dunia ini. Kenapa ada dunia ini? Karena ada umat manusia dan orang percaya. Nah, di sini kenapa umat manusia bisa menjadi percaya? Karena oleh karunia Allah yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada setiap orang, sehingga mereka menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Nah, di sini percaya maka peroleh hidup yang kekal. Jadi dengan adanya kepercayaan dan percaya maka akan memperoleh hidup yang kekal. Ini sangat penting. Jadi Allah mempunyai tujuan yang besar di dalam kehidupan manusia, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka percaya. Jadi Allah di sini mengaruniakan supaya mereka percaya. Dan yang dikaruniai pasti percaya. Yang tidak dikaruniai di sini tidak akan percaya. Apa tujuannya karunia itu? Yaitu hidup yang kekal. Hidup yang selamanya yang ada di surga, yaitu hidup di surga, hidup yang kekal. Jadi tujuan Allah di sini mengaruniakan karunia-Nya, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk supaya setiap orang di sini menjadi percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kebenarannya. Ya, kita lihat bahwa peroleh hidup yang kekal. Pengertiannya di sini ada beberapa hal yang sangat penting. Ayat 17 mengatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi ini Allah datang ke dunia, Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tidak menjadi hakim. Dengan demikian maka di sini tidak layak kita orang-orang, kita umat harus menjadi hakim kepada umatnya. Tetapi di sini sebaliknya kita sebagai orang yang percaya, ya kita di sini bersama-sama Kristus, yaitu untuk menyelamatkan dunia ini supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak dihakimi. Karena Allah memang bukan hakim bagi orang-orang yang percaya. Karena Allah di sini mengasihi yaitu umat yang percaya, dan dikatakan di sini Allah tidak menghukum. Ya, Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, ya, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Dikatakan di sini, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Nah, jadi barang siapa yang percaya, siapa yang percaya? Barang siapa yang percaya, siapa yang percaya? Yaitu orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya itu orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen tidak perlu mendapatkan hukuman, sudah mendapatkan remisi, pembebasan dari hukuman maut, pembebasan dari hukuman kekal. Karena itu orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, semuanya pasti masuk surga. Jadi tidak ada kata lain. Ya,
yang dapat menggagalkan, yang dapat menghalangi orang-orang yang percaya untuk bisa memperoleh surga yang mulia, surga yang kekal. Karena apa? Dalam ayat nas yang lain mengatakan bahwa siapa yang dapat menghalangi, yaitu orang-orang yang percaya. Apakah karena sakit penyakit? Apakah karena penganiayaan? Apakah karena kemiskinan atau ketelanjangan? Apakah karena itu penderitaan apapun tidak akan dapat menghalangi kasih Kristus, atau yaitu hak yang harus diterima oleh orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang Kristen. Apa itu? Yaitu surga yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, inilah kebenaran, ya. Jadi kasih Allah terhadap dunia ini itu adalah merupakan satu hati Allah yang mengasihi dunia ini, yang mengalir di dalam hatinya bagi umat manusia. Jadi dengan kasih Allah ini tidak akan terbatas, tidak akan terhalang, tidak ada terhambat oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dengan demikian kita yakin dan percaya setiap orang akan percaya, setiap orang akan diselamatkan. Setiap umat Kristen akan diselamatkan, dan setiap orang yang percaya pasti akan beroleh surga. Itulah kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Tuhan Yesus juru selamat kita, Tuhan Yesus kabar bagi kita, yaitu kabar yang baik, kabar yang mendatangkan sukacita bagi kita. Dengan demikian maka orang-orang Kristen, umat-umat yang percaya, tidak ada satupun orang yang tidak ada sukacita, tidak ada yang tidak bergembira, melainkan semuanya terus bergembira. Amin. Dengan kematian Kristus yang kita ingat atau peringati pada hari ini, menunjukkan bahwa kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi, ya, secara mutlak, mengasihi secara totally, mengasihi secara panjang, lebar, dan luas. Dan tidak memandang siapa orangnya, apa orangnya, dan tidak memandang apapun di situ bentuknya dan apapun yang berupanya. Yesus hanya memandang bahwa setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya pasti masuk surga. Setiap orang yang percaya tidak dihakimi. Setiap orang yang percaya tidak dihukum. Dan setiap orang yang percaya akan memperoleh hak, yaitu kehidupan yang kekal. Inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan terima kasih. Kita akan sambut dengan perjamuan kudus malam hari ini. Mari kita angkat dengan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang betul dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, seperti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian.
memegang roti. Di tangan kanan kita angkat di atas kepala kita. Ini adalah roti lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecah bagi kita. Amin. Menggambarkan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan tubuh dipecah-pecah bagi kita. Amin. Barang siapa mengingat dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, dia akan diselamatkan. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Ini adalah anggur lambang darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Ya, darahnya yang terus mengalir dan menetes terus sepanjang kehidupan orang-orang yang percaya. Karena ia yakin dan percaya darah Kristus yang kita minum ini adalah darah Kristus yang membawa kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ini adalah anggur lambang darah Kristus. Kita mengingat yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Kita minum di dalam nama Yesus. Baik, mari kita doakan Bapa yang di surga. Kami telah mengadakan sakramen perjanjian kudus, perjamuan kudus. Kami mengingat kematian di kayu salib. Bahwa roti adalah lambang tubuh yang telah dipecah-pecah. Dan anggur adalah lambang darah yang tercurah. Pada saat itu Yesus berkata, siapa makan daging dan minum darah, ia akan berhidup. Hari ini kami yakin dan percaya bahwa kami semua beroleh hidup yang kekal. Dan kami semua pasti diselamatkan. Dan kami semua bebas dari hukuman maut. Dan kami semua tidak ada yang dihakimi. Dengan demikian kami bersyukur dan terima kasih atas kasih karunia anugerah yang besar yang dari surga yang Kau berikan bagi dunia ini. Terpujilah kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Terimalah damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita sudah menerima dan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.